Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita dari kelompok 2 kelas 4 Ekonomi Syariah F akan menyampaikan materi mengenai peran kewirausahaan dalam perekonomian secara tepat dan sistematis. For your information, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan. Adapun untuk dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan adalah Bapak Ulil Arham SE MSI. Selanjutnya dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama ada Alif Fathah dengan NIM 2141102011248, yang kedua ada Doni Kurniawan dengan NIM 2141102011110, yang ketiga ada Herlin Purnami dengan NIM 2141102011234, yang keempat ada Rini Muhtianingsih dengan NIM 2141102011286, yang kelima ada Rizka Aulia Saada dengan NIM 2141102011058, dan yang terakhir ada Tri Melia Nurul dengan NIM 21411201054. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi saja ya teman-teman. Saya Alif Fathah Fajri dengan NIM 2141110201248 izin menjelaskan materi mengenai pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha, merupakan suatu kegiatan usaha ataupun suatu bisnis. Sedangkan wirausahawan adalah orang atau individu pelaku usaha yang menjalankan usaha atau bisnis yang dibangunnya. Kewirausahaan menunjuk pada aktivitas dan proses mendirikan dan atau menjalankan usaha ataupun bisnis. Ada pandangan bahwa wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Menurut Barkes 1993 dalam jurnal Entrepreneur. Wirausaha identik dengan pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, dalam artian efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi, menurut JPSI 1803 dalam jurnal Entrepreneur. Jadi, intinya kewirausahaan merupakan suatu proses usaha ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang yang di dalamnya ada tindakan untuk mewujudkan pikiran ataupun ide suatu usaha sampai dengan mengelola usaha yang didirikannya. Sedangkan wirausaha bisa dikatakan identik dengan orang ataupun individu pelaku usaha dan atau menunjuk pada objek kegiatan usaha atau suatu bisnis yang didirikannya. Jadi sekian penjelasan mengenai pengertian kewirausahaan. Saya Alif, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang identifikasi peran kewirausahaan. Menurut Yusof, Bermula dan Panggil tahun 2005 dalam Frances 2010, ada 4 alasan mengapa pengusaha atau entrepreneurs penting dalam masyarakat. 4 alasan itu adalah: 1. Untuk mendayagunakan faktor-faktor memproduksi seperti tanah, modal, teknologi, informasi, dan berbagai sumber daya manusia di dalam memproduksi tugas-tugas yang efektif atau producing effective tasks. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dan dengan meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap orang atau beneficial to everyone. Yang ketiga, memilih pendekatan terbaik ketika menggunakan semua faktor produksi untuk meminimalkan pemborosan dalam berbagai kegiatan wirausaha
atau meminimalkan pemborosan dalam kegiatan wirausaha. Yang terakhir, untuk kemanfaatan generasi mendatang atau benefit of the future. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang membentuk seseorang untuk menjadi entrepreneur. Nah, antara lain faktor-faktor yang membentuk seseorang untuk menjadi entrepreneur, yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan ini mencakup rasa bahwa telah mendapatkan pendidikan kewirausahaan yang memadai, pengetahuan tentang kewirausahaan telah banyak, kemudian banyak mengikuti kursus kewirausahaan, dan penguasaan bidang di studi tertentu. Ketika seseorang sudah memiliki pendidikan kewirausahaan, maka nantinya pasti orang tersebut akan terdorong untuk menjadi seseorang entrepreneur. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor self-efficacy. Nah, self-efficacy ini meliputi rasa telah bekerja keras dan rajin dalam mencapai kesuksesan yang diraih, yakin dengan kemampuannya untuk menghadapi persaingan bisnis dalam berwirausaha, yakin dengan kemampuannya untuk memasarkan produk dalam berwirausaha, yakin mampu menghadapi serangkaian aktivitas bisnis untuk menjalankan usaha, yakin dengan pilihan karir berwirausaha sebagai pilihan yang tepat, mampu dalam mengontrol diri dengan baik di berbagai keadaan, selalu memikirkan secara jangka panjang setiap keputusan yang diambil, percaya pada kemampuan diri sendiri dalam berwirausaha, mampu diterima dengan baik oleh lingkungan, dan yakin dengan lingkungan yang dihadapi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kebebasan dalam bekerja. Kebebasan dalam bekerja ini mencakup rasa ingin menerapkan ide baru dalam usaha sendiri dan tidak ada ketergantungan pada orang lain, dan dia dapat memperkirakan dapat memulai usaha sendiri atau berwirausaha itu dalam jangka berapa tahun. Kemudian yang keempat yaitu faktor kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi ini merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. Nah, kebutuhan ini tuh berhubungan erat dengan pekerjaan dan mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai prestasi tertentu. Kemudian faktor yang kelima yaitu faktor sikap atau attitude. Seseorang yang memiliki sikap bekerja keras, semangat, dan ramah terhadap konsumen yang merupakan sikap-sikap entrepreneur, maka ketika seseorang sudah memiliki sikap tersebut, nantinya seseorang tersebut akan terdorong untuk menjadi entrepreneur. Kemudian faktor yang keenam yaitu faktor lingkungan keluarga. Nah, pengaruh lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh. Ini tuh mencakup rasa keluarga mendukung. Jika menjadi wirausaha, misalnya ayah dan ibu menyuruh menjadi wirausaha, kemudian menjadi wirausaha itu adalah hal yang mendarah daging pada keluarga. Kemudian orang tuanya itu memang sudah mendidik sejak kecil supaya untuk menjadi wirausaha. Nah, maka ketika memang sudah lingkungan keluarga emang sudah seperti itu, maka seseorang pastinya akan bergerak untuk menjadi seorang entrepreneur. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Saya Rizka Aulia Sa'dah dengan NIM 2141102011058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis wirausaha. Setiap orang memiliki visi yang berbeda mengenai jenis wirausaha yang dijalankan dan akan dihadapkan dengan tantangan yang sama, namun solusinya itu berbeda. Jadi setiap wirausaha melihat tantangan dengan cara yang unik. Untuk mengatasinya, maka ada beberapa jenis wirausaha yang perlu kita ketahui. Menurut Zimmer, wirausaha dibedakan atas 4 hal, yaitu yang pertama ada part-time entrepreneur, yaitu kelompok wirausaha yang melakukan usaha hanya sebagian waktu saja atau sebagai hobi dan sampingan.
Yang kedua ada home-based new ventures, yaitu kelompok wirausaha yang merintis usaha di tempat tinggal asalnya. Yang ketiga ada family-owned business, yaitu kelompok wirausaha yang pengelolaan usahanya itu dilakukan oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Yang terakhir ada compreneur, yaitu kelompok wirausaha yang kegiatan usahanya itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mengembangkan usahanya. Saya Doni Kurniawan dengan NIM 21411020110 izin menjelaskan tentang praktek kewirausahaan. Eman Suherman mengatakan pembelajaran kewirausahaan harus diusahakan terdiri dari teori, praktek, dan implementasi. Praktek dimaksudkan untuk melakukan kegiatan berdasarkan teori yang telah dipelajari agar dapat merasakan betul-betul bahwa teori yang sudah dipelajarinya dipraktekkan dan akan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran kewirausahaan tidak cukup dengan teori saja, melainkan harus disertai praktek, yaitu praktek kewirausahaan. Menurut Nur Fuad dan Ghafur Ahmad, praktek adalah praktek-praktek yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktek adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebutkan oleh teori. Dari kajian teori tentang praktek dan kewirausahaan, dapat disimpulkan bahwa praktek kewirausahaan adalah kegiatan pembelajaran secara nyata dengan menggunakan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membentuk karakter yang dimiliki seorang wirausaha dalam menjalankan peluang usaha dengan berani mengambil resiko, berkemampuan manajemen, melakukan kreativitas, dan inovasi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi kali ini bahwasanya pelaku wirausaha memiliki kontribusi